Hai Bestin, selamat pagi bersama saya Ryan Arindra dan teman saya Maria Goldina di acara Teen Talks, obrolan remaja masa kini. Seneng banget nih hari ini Teen Talks bisa tayang perdana di studio Teen Talks. Tentunya saya dan Goldina juga bakal nemenin kalian beberapa waktu ke depan dengan tema yang menarik dan bintang tamu yang bisa menginspirasi kita para kaum remaja. Sebelumnya nih, Goldina apa kabar nih Goldina? baik dong. Kalau Karian sendiri gimana? Wah, tentunya saya juga baik banget dong Kak Goldina. Goldina, gimana nih rasanya Teen Talks bisa tayang perdana hari ini? Tentunya senang banget. Apalagi kan hari ini saya bisa nge-host bareng sama Mas Rehan nih. Aduh, saya jadi tersandung nih. Saya juga senang banget bisa nge-host sama Goldina hari ini. Mudah-mudahan Teen Talks episode-nya bisa terus berlanjut biar kita bisa nge-host bareng terus. Amin. Ngomong-ngomong episode perdana nih Goldina. Iya. Kenapa sih namanya Teen Talks? Ya karena kan di Teen Talks ini kita bakal ngebahas tentang permasalahan-permasalahan remaja. Kan teen itu kan bahasa Inggrisnya dari remaja ya, makanya Teen Talks gitu. Emang yang lagi ada apa sih di remaja sekitar kita? Perasaan permasalahan remaja kalau gue cuma jatuh cinta ya soal tugas kuliah aja. Ya kan sebenarnya permasalahan remaja itu banyak banget ya teman-teman. Tapi di episode pertama kali ini kita bakal ngebahas tentang insecure. Oh alah, kita bahas insecure ya? Iya. Rada deep juga ya, kita Iya episode dong. perdana udah bahas insecure. Ngomong-ngomong insecure versi Goldina sendiri kayak gimana nih? Kalau insecure versi aku itu ketika rasa kurang percaya dirinya tuh muncul. Jadi kalau aku sendiri tuh kurang percaya diri karena pipi aku tembem. Jadi kan kalau foto apa gimana itu kan kelihatan kayak gimana gitu kan. Kalau Karian sendiri gimana? Kalau saya sendiri sih insecure ya sama sih ya, singkatnya insecure itu tidak percaya diri ya. Cuma kalau saya nggak terlalu dibawa pikir gitu, kayak kita enjoy aja dengan apa yang Lebih kita banyak bersyukurnya gitu. Keren banget sih. Oke. Ngomong-ngomong soal insecure episode perdana ini, saya punya temen nih gue. Orangnya gelas ganteng, tinggi, Wah. atlet lari, duta kampus, putra Solo 3 tahun ini. Maksudnya orang-orang kayak dia tuh udah selengkap ini pernah gak ngerasain insecure? Kepo nih aku nih. Iya, pasti Pernah pemirsa Bestin di rumah juga udah mulai penasaran Iya kan? dong. Penasaran kan? Nah, daripada penasaran, mending kita langsung panggil. Langsung aja, Reza Dava. Aduh, halo Mas Reza. Saya Sehat. makin sibuk aja nih gini. Udah pakai Putra Solo, duta kampus juga. Keren. Gimana nih? Ada yang keganggu nggak semenjak apa namanya? Udah punya Putra Solo. Ya mungkin agak sibuk sih Mas Rehan. Sibuk. Iya. Kuliah ketinggalan kuliah. Kuliah mungkin agak keteteran sedikit, tapi yang namanya profesional ya harus di. Keren. Udah lama banget juga kita nggak ketemu ya. Iya. Makin sibuk Katanya aja nih. atlet apa itu namanya? Atlet lari juga nih, Reza nih teman-teman. Keren banget ya. Iya. Masih lari masih sekarang? Kalau lari sekarang intensitasnya agak turun. Agak turun. Ada gara-gara kesibukan sama kuliah sama organisasi. Karena ada duta kampus sendiri sama Putra Solo sendiri, ada yang lebih dipentingin gak sih? Oh, kalau itu kita sesuai kepentingan aja. Kalau semuanya yang penting itu Putra Solo, ya kita masuk ke Putra Solo. Ketika ada tugas duta kampus yang semua menerima tamu dari luar, ya kita masuk ke sana. Berarti gak ada prioritas apa-apa dong, harus Iya. mana yang diduluin ya? Iya. Jadi gini nih, Mas Reza, Iya. Bestin kan lagi tayang perdana nih. Iya. Kita di sini ngambil nama Teen Talks juga karena kita bahas soal remaja. Oke. Remaja-remaja di sekitar kita ini lagi sering banget ngerasain insecure nih Mas Reza. Saya sendiri milih Mas Reza itu sebagai bintang tamu karena kan ya dengan kelengkapan yang Mas Reza punya, Yes. menurut Mas Reza sendiri tuh definisi insecure menurut Mas Reza itu apa sih? Oke, kalau bicara insecure ya Mas Rian dan Mbak Goldi. Iya. Insecure itu mungkin rasa yang membuat kita tidak percaya diri dari hal yang apa orang lain punya. Jadi ketika kita nggak punya suatu hal yang dikasih orang lain, kita merasa iri atau kita merasa kurang percaya diri sehingga kita itu tidak mau untuk bergerak, hanya mampu untuk berpikir, wah kenapa mereka bisa, kenapa aku enggak, gitu aja menurut saya Mas. Berarti Kak Reza pernah insecure? Kalau insecure dulu pernah. Dulu itu saya orang yang gemuk ya.
lebih gemuk daripada ini, mungkin sampai 80 kilo kalau dulu. Nah itu mungkin insecure yang saya alami dulu itu tentang fisik, bagaimana fisik saya dulu lebih gemuk, dan sekarang dengan olahraga berusaha untuk menjaga pola makan dan lain, dan ini posturnya agak kebentuk sedikit. Oh, makanya jadi atlet. Iya. Oh, itu salah satunya. Iya, itu penyebab saya jadi hobi lari gitu. Berarti hobi emang yang niatnya juga buat mengubah postur biar gak insecure. Terus nih, ada gak sih yang bikin Mas Reza Dava ini ngerasa insecure? Maksudnya kayak ada faktor lingkungan kah, pergaulan atau media sosial yang bikin bener-bener ngerasa Mas Reza itu kayak harus ngerasa insecure gitu? Mungkin kalau dalam remaja itu kita sebagai remaja masa sekarang ini kan mungkin pengeluarannya itu lebih daripada remaja yang dulu kan. Iya betul. Tentang kita main di kafe atau tentang kita main di tempat-tempat yang high itu. Nah, saya itu orang yang nggak suka main di tempat tersebut itu. Jadi mungkin saya memandang teman-teman tuh ekonominya pada tinggi gitu loh. Sedangkan saya itu lebih memilih untuk main di tempat-tempat yang sederhana. Jadi kalau insecure itu hanya sedikit kalau di bidang ekonomi. Oh, iya. Gitu. Berarti Mas Reza itu tingkat insecure-nya yang paling tinggi itu fisik. Iya, makanya fisik. sampai berubah banget. Iya. Soalnya kalau soal main mah main di mana aja sama aja ya Mas Reza ya. Main sama Mas Rehan dimanapun Wah betul, saya juga seneng banget diajak kemana sama Mas Reza, lari di manahan juga ya. Keren banget dong. Iya sih, Mas Rehan. Ya, bagaimana masih ada yang mau ditanyain? Dampak yang Mas Reza rasain ketika insecure muncul itu gimana, Mas? Kalau insecure itu yang paling utama itu biasanya aku nggak percaya diri, Mbak. Nggak percaya diri, mulai cemas. Dampaknya cemas. Ya, nggak tahu ngapa-ngapain. Yang saya rasakan hanya melihat orang itu kayak, wah, lebih wah daripada saya. Hanya kagum dan nggak mau ngelakuin apa-apa. Gitu. Jadi ini rada khusus ya, maksudnya ada aspek tersendiri gak sih? Maksudnya bener-bener mempengaruhi perasaan insecure-nya Mas Reza banget selain tadi main di tempat-tempat high class ada juga. Soalnya kalau main di tempat high class kan gitu kayak ya relatif lah, misalnya high bagi teman-teman yang mampu, iya bagi kita yang maksudnya bagi teman-teman yang kurang mampu kan mungkin rada high gitu loh. Maksudnya faktor yang bener-bener ngerasa Mas Reza itu bener-bener harus ngerasain insecure-nya itu bener-bener paling kurang di diri Mas Reza sendiri. Kalau dulu itu aku itu kan awalnya itu aku kan dari kampus kan ya. Nah itu paling skill yang paling kurang itu public speaking. Oh. Nah jadi saya itu dulu itu public speaking itu kayak rendah buat omongan di depan orang seperti ini tuh kayak jarang-jarang dan mungkin gagap. Iya gagap. Kalau bicara gitu. Nah kalau itu biasanya itu saya itu malah belajar bagaimana cara mengatasi tersebut. Terkadang insecure kan datang kan, terkadang membuat kita cemas pada saat hari H dan itu membuat kita lebih down daripada kita yang siap seharusnya. Berarti udah banyak berubah banyak loh kayak dari semenjak Duta Kampus, Putra Solo sekarang udah sering ngisi acara di mana-mana, public speaking makin udah nggak ada insecure berarti dong ya. Ya mungkin bertambah sedikit-sedikit lah. Oke, buat bestin yang ada di rumah, kita lanjut setelah jeda yang berikut ini. Kembali lagi di Teen Talks, obrolan remaja masa kini. Oke, kita balik lagi nih sama Mas Reza. Iya. Mas Reza, kita lanjut ya obrolan kita nih soal insecure. Soal tadi kita udah ngobrol-ngobrol. Perasaan insecure muncul
yang Mas Reza, maksud hal yang Mas Reza lakuin nih kalau ada rasa insecure muncul di diri Mas Reza itu apa sih? Kalau biasanya kalau dulu waktu insecure itu, yang pertama itu saya itu menyendiri dulu. Jadi bagaimana saya itu mempersiapkan mental, terus bagaimana saya melakukan langkah selanjutnya agar ketika bertemu orang yang lebih baik dari saya, lihat dari segi insecure-nya mungkin saya lebih pede begitu. Dan apapun yang ingin saya lakukan harus saya lakukan. Biasanya kan orang insecure kan kalau mau melakukan kan ragu-ragu kan. Iya. Nah, kalau saya itu biasanya harus biar nggak ragu gimana, kita berlatih dari segi apa yang kita tidak dapat lakukan dari orang lain yang membuat kita insecure tadi, gitu Mas. Terus bagaimana sih Kak Reza Dava bisa sampai di titik sekarang ya jadi Putra Solo 3, terus jadi duta kampus juga setelah melewati masa-masa insecure itu? Memang kalau menjadi orang yang insecure itu untuk berubah itu agak sulit dari awal sampai mungkin masa-masa jayanya suatu kelak. Nah, pada saat saya di sisi insecure, mungkin saya itu terkadang harus yang namanya punya pikiran untuk berubah. Nah, dengan berubah tersebut, saya merasakan bagaimana ketika di titik yang dulu saya bukan siapa-siapa, kemudian memberanikan diri untuk masuk dalam gerombolan yang baik, yang positif, terus membuat sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kemudian setiap hari ketika saya melakukan sesuatu yang menjadi kesuksesan kecil bagi saya, tetap mengapresiasi. Nah itu dari hal yang kemarin sampai hal sekarang itu masih saya lakukan. Jadi intinya pada saat kemarin sampai sekarang itu saya tetap senantiasa bersyukur gitu Mbak. Jadi hal yang saya lakukan dari masa sulit sampai masa sekarang menjadi Putra Solo itu saya harus senantiasa bersyukur daripada apa yang saya punya gitu. Berarti emang bener setiap apa yang kita bisa lakukan itu perlu apresiasi ya. Ada Reward buat diri kita sendiri. Terus gini Mas Reza, cara Mas Reza ini buat bagi sekarang kan udah jelas sibuk dong, nyandang duta kampus, nyandang Putra Solo juga, belum masih mahasiswa juga, kegiatan lainnya juga tentu masih ada dong, yang nggak terpampang di media sosial masih banyak dong. Cara ngebagi waktunya tuh gimana sih di kesibukan sekarang? Mungkin kalau membagi waktu ini mungkin menyangkut tentang manajemen waktu ya. Nah, kita dalam mahasiswa, kalau mahasiswa itu kalau harus mengenal dengan yang namanya skala prioritas. Nah, ketika kita ada sesuatu yang acara yang lebih penting, semuanya Mas Rehan punya organisasi nih. Nah, di sisi lain Mas Rehan ada acara yang lebih urgent daripada organisasi. Nah, Mas Rehan juga harus memprioritaskan yang mana yang lebih penting daripada yang Mas Rehan pikirkan. Tentunya yang lebih penting dan yang lebih urgent daripada organisasi. Begitu ketika saya pun juga ketika ada tugas di Duta Kampus atau Putra Solo. Nah, di Duta Kampus itu tugasnya apa dulu? Ketika hanya ngomong tamu atau menyambut tamu penting, maka prioritasnya ke tamu penting. Nah, ketika Putra Solo, tugasnya juga hanya ngomong tamu atau menjadi pembicara atau MC di sebuah tempat di kedinasan, maka yang saya pilih ya yang lebih tinggi dulu. Jadi semua itu harus terbagi rata, jangan ada yang namanya kayak kamu Putra Solo tapi nggak Duta Kampus, kamu anak mahasiswa tapi nggak pernah kuliah gara-gara kesibukan di luar. Itu nggak boleh. Tapi udah pernah ada belum kayak schedule-nya yang tabrakan semenjak sekarang udah jadi Putra Solo juga? Oke. Kalau kemarin tuh pernah itu saya mengorbankan beberapa mata kuliah dan beberapa acara organisasi karena acara-acara di Solo yang tamunya itu mungkin dari OASA atau tamu negara begitu. Kalau mengorbankan itu pasti ada yang namanya tanggung jawab, itu pasti harus dilakukan dengan baik apapun resikonya gitu. Pasti Mas Reza pernah mengalami suka dan duka ya menjadi Duta Kampus sama Putra Solo. Nah, itu suka dukanya apa aja sih Mas? Dari suka apa duka dulu Mbak? Suka dulu deh. Suka. Kalau suka itu yang pertama mungkin bangga dengan diri sendiri yang sampai saat ini bisa membuat sebuah prestasi atau perubahan yang besar dari diri saya yang kemarin. Mungkin yang namanya Duta Kampus atau Putra Solo hanya gelar saja. Ketika
kita mendapatkan gelar tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah diri kita sendiri dengan belajar bahwa kita saat punya gelar atau satu yang hebat, jangan pernah merasa sombong atau jangan pernah merasa wah aku yang terbaik. Nah, jadi saya mendapatkan sebuah motivasi diri ketika ada sesuatu yang lebih baik, pasti ada yang lebih baik lagi, dan kita harus tetap berusaha dan jangan puas daripada proses yang kita hasilkan. Kalau dukanya? Kalau duka itu mungkin, kalau bicara duka itu banyak ya. Yang tentunya mungkin waktu di rumah itu mungkin berkurang. Saya di rumah itu mungkin hanya tidur, mandi, dan pergi, makan gitu aja. Itu mungkin salah satu, dan mungkin keluarga juga memahami akan hal itu. Jadi waktu antara saya dengan keluarga mungkin berkurang. Kemudian mungkin yang lagi itu kuliah saya agak, kalau bicara IPK ya, kalau mahasiswa ya, IPK itu agak turun dikit. Nah, itu membuat saya agak kecewa sih. Padahal yang namanya kuliah kan harus diprioritaskan daripada apapun, nggak ke mahasiswa ya. Itu nilai kuliah saya di IPK itu agak turun sedikit. Nah, tapi alhamdulillah di tahun kemarin ya, ke tahun ini semoga lebih bisa membaik lagi. Terus kan dukanya banyak nih. Pasti kan punya support system. Nah, support systemnya Mas Reza sendiri siapa? Kalau support system ya, Pak. Kalau yang pertama mungkin kita dari keluarga dulu, terus yang kedua mungkin dari orang yang istimewa itu. Siapa itu? Oke, buat teman-teman Bestin gak usah pada ini ya, Mas Reza udah ada tempat istimewanya. Jadi ada orang spesial yang ketika saya latihan, ketika malam ya disempet-sempetkan lah yang namanya komunikasi gitu. Pacarnya ya Mas. Oke Mas Reza, sebenarnya di terakhir ini kita mau minta tips, tapi sebelum kita ngasih tips, Mas Reza ngasih tips buat teman-teman Bestings di rumah, ada 2 pertanyaan paling menarik kemarin yang ada di IG story kita masuk, nanti bakal dijawab langsung sama Mas Reza. Siap. Jeda berikut ini. Buang sampah kok sembarangan? Buang sampah pada tempatnya dong. Oh iya, maaf ya. Iya. Terima kasih. Iya. Ayo biasakan buang sampah pada tempatnya. Kembali lagi di Teen Talks, obrolan remaja masa kini. Oke, balik lagi, ini udah di segmen terakhir nih, Bestin di rumah. Sebelum pesan terakhir atau kalimat motivasi buat Bestin di rumah yang masih suka merasa insecure, kita bakal nanya nih 2 pertanyaan menarik yang kemarin ada di IG story-nya Teen Talks. Kita tanya langsung ke bintang tamu kita yang spesial banget di episode perdana hari ini. Langsung dijawab sama Putra Solo loh pertanyaannya teman-teman. Ayo, kalau gue langsung ditanya aja. Pertanyaan pertama dari @zula_nrl. Gimana Kak caranya mengubah insecure dalam diri menjadi bersyukur? Kalau bicara insecure itu rasa tidak percaya diri dengan kemampuan diri sendiri ya. Mungkin yang harus dilakukan anak muda sekarang itu sering dengar dengan namanya self love. Kalau insecure itu dikasih self love, kita mungkin akan bersyukur. Jadi kita hargai seberapapun pencapaian kecil dari kita gitu. Jangan sampai ketika kita mempunyai pencapaian kecil itu terabaikan dengan pencapaian yang lebih besar. Jadi kita merasa iri ketika orang mempunyai pencapaian lebih besar, sedangkan kita mempunyai pencapaian yang lebih kecil, kita nggak menghargai pencapaian tersebut dan malah lebih memandang orang lain yang mempunyai pencapaian yang lebih besar gitu. Tuh, buat Bestin di rumah jangan lupa buat ngapresiasi apa yang kalian lakuin. Bersyukur. Emang harus tetap bersyukurnya lagi di depanin ya daripada insecure-nya. Terus nih yang kedua ada dari Agnes. Kak, insecure itu apa termasuk gangguan mental sih? Wah, kayaknya insecure udah lama banget nih, deep banget ya. Gangguan mental. Sampai ke mental. Ya, mungkin ini kakaknya yang bertanya mungkin apa galau atau gimana. Kalau bicara tentang insecure mungkin gangguan mental, mungkin bisa dibilang tanda-tanda ya. Jadi ketika orang punya kecemasan atau suatu hal yang berlebih itu mungkin akan mempengaruhi mental kita. Ketika insecure mungkin kita akan terlebih pada malam hari, pada anak muda sekarang kan lebih ke overthinking. Oh iya. Nah, ketika kita overthinking terus-terusan tanpa ada hal yang
kita bergerak untuk mengatasi tersebut, ya kita hanya terpaku dengan rasa insecure tadi. Mungkin kita akan mundur dari apa yang kita proses, yang kita lakukan. Jadi mungkin kalau gangguan mental mungkin iya, tapi bagaimana cara mensikapi sebelum gangguan mental itu terjadi. Oke. Ya buat yang namanya Agnes di rumah, sobat Bestin jangan sampai mentalnya keganggu ya. Iya. Banyakin bersyukurnya. Iya, benar. Oke. Jadikan insecure itu menjadi bersyukur. Wih, keren banget begitu ini. Oke. Terakhir nih buat teman-teman di rumah, pesan sama tips dari Mas Reja Dava buat teman-teman Bestin di rumah biar bisa bangkit dari rasa insecure, bisa jadi mahasiswa berprestasi kayak Mas Reja gitu. Kalau langsung jawab nih ya. Langsung Iya, nggak langsung apa-apa saja. aja. Kalau bicara tentang bagaimana tips ya, kalau yang pertama itu kita itu evaluasi diri sendiri dulu. Dievaluasi diri sendiri dulu. Bagaimana ketika kita memandang orang lain dengan pencapaian yang besar, kita malah diam saja. Kan itu nggak baik kan. Nah, kita senantiasa berpikir bagaimana cara kita berkembang lebih baik daripada orang tersebut. Tentunya dengan cara apa? Kalau kita nggak bisa badminton nih, kalau Mas Rian kan hobinya badminton. Nah, kita berlatih badminton atau berlatih hal yang kita tidak bisa. Terus kemudian kita mencoba dengan eksperimen. Ketika kita eksperimen, ketika kita berhasil melakukan, maka yang harus kita lakukan adalah apresiasi itu. Dan ketika kita melakukan terus-menerus, berlatih terus-menerus, tentulah potensi yang ada di diri kita itu mungkin akan lebih besar daripada sebelumnya. Nah, itu mungkin mengurangi rasa insecure. Tapi ketika pencapaian tersebut membuahkan hasil, mungkin insecure itu akan hilang. Kalau bicara pesan buat generasi muda ini, kalau insecure itu buat apa sih? Kalau kita punya kan, kita itu terkadang itu nggak bersyukur. Kita punya tangan, terkadang orang difabel itu kan nggak punya tangan dan lain. Kita lebih bersyukur, tapi jangan merendahkan apa yang kita punya begitu. Dan ketika kita insecure akan ekonomi atau harta, nah yang harus kita lakukan itu bukan malah menghina atau menghujat seseorang, tapi kita lakukan apa yang bisa menghasilkan gitu. Jadi mungkin jangan banyak berpikir tapi perbanyak aksi begitu ketika Berarti kalau insecure itu bisa membuat diri kita semakin berkembang ya Mas? Iya. Karena kan resah gitu iya ya. sah. Oke, berarti kesimpulan bisa kita kasih nih buat Bestin di rumah, jangan berhenti buat terus mencoba. Oke, makasih banget ya Mas Reja buat hari ini udah nyempetin di sela-sela kesibukannya sebagai duta kampus Putra Solo bisa datang di Team Talks di episode pertama hari ini. Makasih banget buat Iya, sama-sama Mas. Udah lama gak ketemu, kita ketemu lagi di sini ya. Mas Rihan dan Pak Gol. Buat pemirsa di rumah, sampai ketemu lagi. Jangan lupa saksikan kita di hari Sabtu dan Minggu setiap jam 9 pagi Di YouTube channel Teen Tintos. Talks. Jangan lupa sampai ketemu lagi di Teen Talks, obrolan remaja masa kini. Hey.